Shalom Bapak Ibu, senang boleh berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, kiranya firman-Mu boleh kami mengerti dengan baik. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kembali firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam hidup ini ternyata tidak semuanya bisa kita tentukan terjadi dalam kehidupan kita ini. Apa yang akan terjadi, bagaimana tentang hari esok, sukacita apa yang akan kita raih, bahkan duka apa yang akan datang menimpa kita. Semua ini tidak bisa kita prediksi, semua ini tidak bisa kita tentukan untuk datang kepada kita. Semua ini terjadi begitu saja, seperti air mengalir dalam kehidupan setiap orang. Ya, kita sadar bahwa dalam pemahaman itu sudah menjadi di luar dari kemampuan kita. Tentu ini harus menyadarkan kita bahwa inilah pertanda bahwa kita ini adalah ciptaan, bukan yang mencipta. Kita ini adalah ciptaan Allah yang harus mengikut, yang harus menuruti, yang harus melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kalau seperti itu, demikian halnya yang terjadi dalam kehidupan kita, yang selalu berada di dalam ketidakpastian, yang selalu berada di dalam
hal-hal yang belum bisa kita pahami, tidak bisa kita tentukan. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini? Maka satu-satunya yang harus kita perbuat di dalamnya adalah lanjutkan perjalanan kehidupan ini, nikmati setiap prosesnya, dan tentunya mintalah pertolongan Tuhan di dalam kuasa-Nya. Karena dengan kemahakuasaan Allah, Dia sanggup menghantarkan kehidupan kita melewati setiap proses itu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, benar ada suatu pemahaman yang selalu membuat dilema, terlebih tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Kita sering berpikir dengan logika kita yang mengatakan, saya melayani Tuhan, saya berbuat yang baik, saya menyatakan kebenaran. Tetapi kenapa masih saja terjadi hal-hal di luar yang tidak pernah saya pikirkan? Bukankah ketika kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan selalu melimpahkan, Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupan ini, bahkan bisa kita katakan hal-hal yang baiklah yang selalu menjadi sukacita bagi orang-orang yang melayani Dia. Namun kenapa terkadang kebalikan dari semuanya itu yang terjadi menimpa para hamba-hamba Tuhan, menimpa orang-orang yang selalu setia dalam melayani Tuhan, memenuhi tugas panggilannya? Mengapa selalu terjadi hal yang demikian? Pemikiran ini selalu mengganggu orang-orang dalam pelayanan mereka, sehingga terkadang membuat hati ini menjadi tawar hati, sehingga membuat hidup ini terkadang lebih memutuskan tidak lagi melanjutkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sebab telah menjadi bertentangan. Hati ini memiliki begitu banyak pergumulan, sementara kita harus menyatakan sukacita. Padahal hati ini sedang berkecamuk. Kita harus memberitakan Injil. Padahal kita juga masih bertanya-tanya tentang bagaimana cara Tuhan mau melengkapi kehidupan kita ini. Untuk itulah perenungan ini baik untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Terlebih dalam perikop ini bukan hanya pembelaan Rasul Paulus terhadap kerasulannya, mempertanyakan tentang apa yang sedang dia hadapi, tapi ini juga menjadi sebuah nasihat penting bagi setiap para hamba-hamba Tuhan. Menjadi sebuah nasihat penting bagi setiap para hamba-hamba Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan. Benar banyak hal yang terjadi, tapi kita tetap harus melakukannya dengan penuh sukacita. Mengapa? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, kita bisa menemukan bahwa pada awalnya manusia itu adalah sekumpulan debu tanah yang dibentuk oleh Allah. Manusia itu adalah pada awalnya sekumpulan debu tanah yang dibentuk oleh Allah. Benar, sebelum Allah memberikan nafas kehidupan atau rohnya ke dalam diri manusia itu, kita belum dapat dikatakan manusia seutuhnya. Kita ini adalah seonggok debu tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya seonggok debu tanah saja. Dan ketika Allah memberikan nafas kehidupan, memberikan rohnya kepada debu tanah tadi, maka terciptalah manusia yang utuh. Bukan lagi cerita tentang seonggok debu tanah saja, tetapi suatu makhluk yang luar biasa, yang menjadi gambar dan rupa Allah, yang memiliki kemampuan yang luar biasa,
bukan hanya bekerja tetapi mencipta, bukan hanya menerima tetapi memberi, bukan hanya berkata-kata saja tetapi juga menyaksikan atau memberitakan. Juga dengan suatu kuasa yang luar biasa mampu menyatakan mujizat-mujizat Allah di dalam kehidupan ini. Tentu dari sini kita harus belajar bahwa ternyata tanpa kuasa Allah, tanpa roh Allah, kita tidaklah akan sanggup untuk melakukannya. Maka dari sini haruslah bisa dengan sangat jelas kita pahami kembali apa yang menjadi maksud dan tujuan penciptaan kita di tengah-tengah dunia ini. Yaitu bukan mau berbicara tentang kita, bukan mau berbicara tentang kita, tapi tentang Tuhan Allah yang berkarya dalam diri manusia itu. Tentang Tuhan Allah yang berkarya dalam diri manusia itu. Dalam artian kita mau katakan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita ada, kita bisa, kita mampu, kita berada saat ini. Bukan tentang kita, bukan untuk kita, tetapi tentang Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Untuk memberitakan kerajaan surga, untuk membawa terang Injil ke tengah-tengah dunia itu. Inilah maksud dari penciptaan yang diberikan Allah kepada manusia itu, sehingga dia memperlengkapi dengan segala kuasa, dengan segala kemampuan, dengan segala kelebihan yang diberikan daripada setiap makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kita ada semua karena Allah, kita mampu karena Tuhan memberikan terangnya di dalam kehidupan kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikut ini adalah suatu pembelaan yang dilakukan oleh Paulus terhadap orang-orang yang meragukan kerasulannya, terhadap pemberitaan Injil yang diragukan oleh orang-orang yang menerimanya. Benar, masa lalu Paulus penuh dengan kekelaman, tetapi setelah dia diterangi oleh cahaya Kristus, wajah Kristus, dia telah diubahkan, dia telah diperbaharui, dia mendapat panggilan baru. Bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan Allah. Bukan lagi tentang pribadinya, tetapi tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan. Inilah yang diperbuat oleh Rasul Paulus. Dan lihatlah bagaimana dia mencoba menjelaskan, mencoba meyakinkan orang-orang bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa dia sembunyikan, tidak ada yang dia palsukan, tidak ada yang dia mengada-ada tentang pemberitaan yang dia lakukan. Murni semua pelayanan itu dia perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa yang diperbuat oleh Rasul Paulus dengan menerima Kristus di dalam hidupnya, dia menjadi hamba dari umat manusia. Dia mau menerima setiap proses yang telah diberikan Tuhan, sekalipun itu sesungguhnya bertentangan, sekalipun itu sesungguhnya menjadi penderitaan yang begitu luar biasa bagi Paulus, tantangan, tindasan, aniaya yang dia alami itu. Lihatlah, dengan wajah Kristus, dia rela merendahkan dirinya menjadi hamba bagi setiap orang percaya. Inilah yang diperbuat oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Satu sukacita yang kita temukan dalam pelayanan Rasul Paulus adalah sedikit pun dia tidak pernah mundur, sedikit pun dia tidak pernah melemah, sedikit pun dia tidak pernah ragu untuk tetap memberitakan Injil di dalam kehidupan-kehidupannya. Bahkan dalam surat-suratnya di Filipi, dia selalu menekankan bersukacitalah selalu,
tetaplah hidup di dalam pengharapan, tetaplah hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia dalam penjara, lihatlah bagaimana dia mencoba memberitakan Injil itu dengan penuh sukacita. Maka hal ini juga yang mau kita renungkan. Dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan, tadinya adalah seonggok debu tanah tanpa sanggup melakukan apa-apa, tapi Tuhan berkarya dalam diri kita. Maka lihatlah cahaya terang itu telah diberikan kepada kita, maka kita pun sebagai orang yang telah menerima cahaya terang itu, haruslah juga memberitakan cahaya terang itu. Kita yang telah menerima karunia itu, mendapatkan tugas panggilan itu, maka lakukanlah tugas panggilan itu dengan penuh sukacita. Panggilan melayani adalah anugerah yang begitu luar biasa dari Allah. Sekalipun dalam tugas-tugas pelayanannya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, terkadang kita ditindas, tapi lihat, kita tidak hancur. Sekalipun kita terjepit, tapi lihat, tidak akan pernah kehabisan akal, tidak akan pernah putus asa. Sekalipun dianiaya, kita tidak pernah seorang diri menghadapi itu, karena kita tidak ditinggalkan. Dia selalu bersama-sama dengan kita, dan ketika kita dihempaskan, lihatlah, kita tidak akan binasa. Lihatlah bagaimana luar biasanya Allah memperlengkapi setiap umatnya, setiap hambanya dalam rancangan Tuhan yang telah ditentukan dalam hidupnya. Benar, kelemahan tubuh ini selalu mengajak kita untuk melemah, untuk mundur, untuk melupakan kebaikan-kebaikan itu, untuk tidak lagi melanjutkan segala karya Tuhan. Tetapi kekuatan kita bukan di dalam tubuh ini, tetapi di dalam tubuh yang fana ini, di dalam tubuh yang lemah ini, yaitu iman, harapan, dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Maka ini yang menjadi pesan Rasul Paulus, sekaligus juga menjadi nasihat bagi para hamba-hamba Tuhan. Kesuksesan pelayanan itu bukan tentang secara duniawi saja, tetapi kesuksesan yang utama bagi seorang hamba Tuhan adalah ketika hatinya tidak pernah melemah, ketika imannya tidak pernah surut. Cahaya terang itu selalu terpancar dari wajahnya. Cahaya harapan dan sukacita itu selalu menghiasi pelayanan-pelayanan yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Maka ini juga yang menjadi perenungan bagi kita dalam semua panggilan pelayanan kita. Mari lakukan. Kita ada bukan karena kita ada bukan untuk menyatakan siapa kita, tetapi untuk menyatakan siapa Tuhan. Di dalam kuasanya, di dalam kemurahannya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semuanya nyata di hadapannya. Maka mari, kalau demikian halnya, berarti kita harus bekerja, kita jugalah harus melayani dengan kejujuran, dengan keikhlasan di dalam Tuhan. Karena wajah Kristus telah hadir di dalam hidup ini, menghiasi dunia kita, memberikan cahaya terang yang luar biasa. Maka seberat apapun, jangan katakan tidak. Jangan pernah hentikan langkahmu untuk tetap melakukan kebaikan. Seberat apapun fitnahan itu, jangan pernah tutup hatimu untuk membuka pengampunan bagi mereka-mereka. Karena tujuan kita bukan tentang dunia ini, tetapi tentang kerajaan surga yang menjadi warisan bagi setiap hamba Tuhan yang dengan setia dan dengan percaya hidup di dalam panggilannya. Maka melayanilah dengan hati, bertindaklah dengan hati, dan berkata-katalah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.